Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang pertama, diinformasikan kepada para jamaah bahwa penyelenggaraan sholat Jumat pada hari ini berbeda dengan sholat Jumat sebelum-sebelumnya karena saat ini dituntut menggunakan protokol kesehatan. Pengumuman selanjutnya yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hadoli Effendi dengan judul khutbah Dimensi Zikir. Muadzin Ustadz Agustiar SKSSY yang bertindak selaku imam Ustadz Hasan Sairozi SKSTHI. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 3 Juli 2020 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Maskat SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بأنوار اليقين وشرح صدورهم بالإحسان وسائر أحكام الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari tingkatkan ibadah kita dalam bentuk khusyuk, istiqamah, ikhlas. Karena ibadah yang semacam itu yang akan mempunyai kualitas dan Allah insyaallah bimana yakin akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba muttaqin. Jamaah rahimakumullah, ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ke daerah Yaman, dan Nabi saat itu menyampaikan kepada Sayyidina Mu'ad, jangan-jangan kita ini pertemuan terakhir, kita enggak ketemu lagi di dunia. Kalimat itu betul, karena ketika Sayyidina Mu'ad kembali ke Madinah, Rasulullah sudah wafat. Tapi pesan yang paling utama ketika Sayyidina Mu'ad mau berangkat ke Yaman, beliau Rasulullah katakan, Mu'ad, basail lidahmu, bibirmu, lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Tidak diberi akal apa-apa, tidak diberi bekal apa-apa, tapi bekalnya suruh banyak berzikir kepada Allah. Sehingga Sayyidina Mu'ad yang dikenal sahabat muda gagah, ganteng, cerdas, jenius ini mampu memutuskan yang belum diajarkan Nabi. Maka ketika mau berangkat Rasul, ketika nanti saya sampai di sana ada permasalahan yang tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Ijtihad bira'yikah. Rasulullah memberi satu keyakinan
penuh supaya Sayyidina Umar ijtihad. Kenapa ijtihad ini berikan kepada beliau? Karena orang ahli zikir selalu mendapat ilham, tidak akan hawa nafsu yang bicara. Maka ketika Mbah Hasyim Asy'ari diberi tugas bagaimana Piagam 9 ini mau dipertahankan atau ikuti mereka hapus, Mbah Hasyim Asy'ari tidak langsung mengatakan iya atau tidak. Beliau istikharah, beliau berzikir, mohon petunjuk Allah, baru memutuskan silahkan, gak apa-apa dihapus. Kenapa dihapus? Karena Piagam 9 sudah tercakup di ketuhanan, tinggal pelaksanaannya saja. Jadi ulama-ulama terdahulu bahkan sampai memutuskan jihad 10 November, Mbah Hasyim diminta oleh Bung Karno bagaimana, mohon petunjuk fatwanya. Beliau istikharah, beliau berzikir dengan kalimat thayyibah. Kemudian beliau ketika harus menghadapi sudah ganasnya sekutu, beliau tetap tunggu Mbah Abbas dari Buntet Cirebon pesantren, karena beliau waliullah, nanti beliau yang memutuskan. Jadi ulama-ulama itu enggak sembarangan ketika memutuskan, maka tidak ada yang fatal, tidak ada yang merugikan siapapun. Kenapa? Menunggu petunjuk Allah, ilham. Dari mana? Karena lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, zikir di sini ada 3 macam. Kelas yang paling kita mungkin umum, zikir lisan. Maka Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita dengan suara yang nyaring, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya bergetar ke seluruh tubuhnya. Syekh Abdul mengajarkan, sudah pemula itu nyaringin saja. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa mungkin banyak lihat ketika orang la ilaha illallah, apa hubungan dengan telunjuk ini? Nabi yang mengajarkan ketika menyebut kalimat la ilaha illallah ada syaraf yang berhubungan dengan jantung, dan ketika diangkat terjenuh di sini. Ya. Maka Sayyidina Ali orang pertama kali yang ditalkin oleh Rasulullah, Ali ikuti saya. Rasulullah memberi contoh, pejamkan mata, kemudian beliau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, kata Rasulullah. Sayyidina Ali mengikuti. Itu cikal bakal hadis ini yang menjadi thariqah para wali, para sufi. Sayyidina Ali ditalkin 3 kali mengikuti yang Rasulullah ajarkan. Yang ditalkin Sayyidina Ali jiwanya bersih, lahirnya di dalam Ka'bah. Yang menalkin Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, doanya nggak ada hijab. 3 kali langsung kasyaf, dibuka mata batinnya oleh Allah. Sekian ratus ribu hijab dibuka semuanya, sehingga orang lain tidak tahu, Sayyidina Ali tahu. Maka Sayyidina Umar sering menanyakan, ada masalah-masalah yang tidak bisa beliau jawab, selalu datang, ya Abul Hasan. Beliau selalu menyebut ya Abul Hasan, bapaknya Hasan. Ya, sampaikan masalahnya ini, bagaimana pendapatmu? Karena Sayyidina Umar tahu orang yang kasyaf, batinnya dibuka oleh Allah adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Orang pertama yang ditalkin oleh Rasulullah. Kalau umroh haji tempatnya sekarang, alhamdulillah, dulu bukan Wahabi yang membuat itu, tapi Khalifah Utsmani. Jadi tempatnya waktu Rasulullah menalkin Sayyidina Ali itu di ruang terbuka, di belakang Bait Rasul. Jadi kalau kita nanti ada di belakang Raudhah, ada tempat di situ. Saya dulu diajarkan santrinya Sayyid Muhammad ketika saya mau berangkat pertama kali 2003. Cari tempat ini posisi kayak gini, baca tuh talqin.
Karena Sayyidina Ali dulu ditalkin Rasulullah di situ. Kalau dulu di dalam kamar, di dalam kamar Sayyidina Ali, karena rumah itu dibagi dua, separuh Rasulullah, separuh Sayyidina Ali dengan istri Sayyidina Fatimah. Zikir lisan yang paling mudah, tapi nanti kalau kita dawamkan ikhlas, hati akan ikut. Nah, ikut dimensinya itu ada 3 dimensi: lisan, hati, amal perbuatan. Ketika nanti terbiasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibarengkan dengan dihusyukkan, barengkan dengan hati. Ketika sudah antara lisan, hati, tubuh seluruhnya mampu berzikir dengan satu kesatuan bersamaan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, 36 juta syaraf bergerak bersamaan jantung di seluruh tubuh, dipengaruhi oleh kalimat la ilaha illallah. Lisan, hati, gerakan tubuh disatukan dalam keadaan khusyuk. Ketika la ilaha illallah, 36 juta syaraf dari miliaran syaraf yang langsung menyambung dengan jantung, bergerak seluruh tubuh. Maka zikir ini nanti kalau kita sering dawamkan mempengaruhi kejiwaan kita, perilaku kita, tubuh kita. Jadi kalau Habib Soleh dulu karomahnya Allah tunjukkan, salah satu karomah Habib Soleh yang sangat terkenal kawannya di Tanggul itu, ketika beliau tertidur di ruang tamu, ada tamu melihat, jadi kayak kunang-kunang bergerak bercahaya seluruh tubuhnya seperti cahaya. Kenapa demikian? Karena ketika beliau sedang istirahat hanya mata penglihatan yang tidur, hatinya nggak pernah tidur. Sehingga walaupun orangnya tidur, jantung terbergerak la ilaha illallah atau Allah Allah Allah. Kalau sekarang banyak permasalahan hukum, masalah-masalah yang kita lihat kalau nonton televisi itu mumet, kata orang Jawa, pusing. Kenapa demikian? Karena zikirnya belum mempengaruhi kepada seluruh tubuhnya. Atau jangan-jangan tidak berzikir, selesai sholat selesai. Kalau kata Nabi nggak ngaji, gimana nggak ngajarin? Hadisnya banyak kok Nabi mengajarkan setelah sholat itu suruh banyak berzikir. Di antaranya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu diajarin Nabi, sampai jumlahnya diajarin oleh Nabi. Bahkan kalau habis sholat zuhur oleh Nabi diajarkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul. Itu 100 hadis sahih. Itu hadis sahih. Tadi khotib ngomongin, saya baca aja dulu. Karena nggak mungkin dibaca antar kebanyakan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Diajarin. Siapa yang ngajarin Nabi? Malaikat Jibril. Jadi zikir ini sampai Allah sendiri, ya ayyuhalladzina amanu udkurullah dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikir kepada Allah dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Sampai Allah mengundang di ayat lain dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, berdiri, jongkok, tiduran. Jangan pernah lalai an dzikrillah, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini sepakat menyebut kalimat thayyibah. Ada kalimat la ilaha illallah, tahlil. Ada kalimat subhanallah, tasbih. Ada kalimat tahmid, alhamdulillah. Ada kalimat takbir. Ada istighfar. Maka kalimat thayyibah itu dibaca, itu dibiasakan. Ketika kita terbiasa, insya Allah, coba saja kita mau tidur, apa saja yang kita biasa, apa istighfar, apa sholawat, apa tasbih, apa kalafat Allah. Ketika kita tidur terus baca, pegang tasbih. Tertidur tapi hati terus berzikir. Ketika terbangun langsung refleks, merasa tidak seperti tidur tapi terus berzikir. Maka pantas kalau Nabi bilang mataku tidur tapi hatiku nggak pernah tidur, kata Nabi. Kenapa? Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Jadi orang-orang solihin ahli zikir itu kalau sama seperti yang Nabi ajarkan, karena hatinya nggak pernah tidur, diisi dengan gerakan jantung. Ya, Allah, 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 Allah. Wah, ini apa kok? Saat lagi rame itu, apa siapa yang ngajar huwa, huwa, huwa. Huwa itu kan menyebut dia Allah. Ditarik. Coba nafas tarik kita.
Napas kita kalau keluar apa yang terbaca, kalau masuk apa yang terbaca. Subhanallah. Ketika zikir ini sudah kita bisa menjadi satu kebutuhan, rasanya seperti punya hutang. Robi Adawiyah itu kalau gak berzikir malu mau tidur. Beliau kalau belum selesai 50.000 sholawatnya malu mau tidur. Malu mau ngobrol sama orang lain. Kenapa? Saya malu sama Allah karena sholawat saya belum selesai 50.000. Kita boro-boro mau malu. Seorang kuli panggul, gak usah Robi Adawiyah waliullah, seorang kuli panggul terkenal di Purwokerto, dan itu disaksikan oleh Habib Lutfi, namanya Mbah Wario. Dia tidak mau tidur sebelum selesai 16.000 wiridnya. Kenapa? Saya malu kalau harus tidur. Kuli panggul di pasar. Kenapa? Wirid zikir sudah menjadi kebutuhan. Ketika orang ini sudah hatinya alaqoh, bergerak dengan gerakan Allah, maka yang ada itu Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah hadiri, Allah hadir bersamaku, Allah nadiri, Allah memandangku, Allah syahidi, Allah senantiasa menyaksikan aku, Allah qaribun minni, Allah dekat dengan aku. 5 ini sudah menjadi apa? Filosofi, kewajiban yang dimiliki orang berzikir. Kenapa? Allah dekat, Allah memperhatikan. Sehingga satu kalimat pun la ilaha illallah yang dibaring dengan hati dan kehusuan seluruh tubuh, dosa 80 tahun dihapus oleh Allah. Itu hadis, Pak. Sampai Sunan Derajat itu menggambarkan ini batu berantakan di jalan, ada silinder, langsung halus. Bagaimana kalau dibaca sampai 100? Satu kalimat la ilaha illallah dengan ikrar penuh kehusuan. Lisan mengatakan la ilaha illallah karena disuruh hati khusyuk, ikhlas karena Allah. Maka dosa 80 tahun Allah hapus. Maka pantas ketika Sayyidina Mu'ad terakhir dipanggil, ya Mu'ad labbaika ya Rasulullah, sini. Sampai 3 kali itu kalimat diulang. Ayo bersamaku di sini. Ketika orang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khusyuk, ikhlas, yakin dengan yang diucapkan bahwa Allah Maha Esa, Muhammad utusan Allah. Kata Nabi, wajabat syafaati, wajabat jannah. Dia wajib dapat syafaat saya, kata Nabi, dan dia wajib masuk surga. Itu hadis sahih. Kenapa walaupun satu kalimat ini menjadi nilai besar? Karena kehusuan tadi. Orang kalau sudah la ilaha illallah mau nyembah lain gak berani. La ilaha illallah. Covid ini memang menakutkan kita, apalagi tugas saya di kemasyarakatan. Tapi jangan sampai melebihi takut kita kepada yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Tetap minta, ya Allah ini makhlukmu, lindungi aku ya Allah. Maka oleh Allah diajarkan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Itu kan zikir. Jamaah rahimakumullah, malik. Dengan kita banyak berzikir, kondisi saat ini lebih-lebih ekonomi seperti ini, permasalahan banyak, penyakit seperti ini. Saya malah dekat pasar Kebayoran Lama sudah 14 kemarin ditemukan. Nggak ada jalan lain kecuali dekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir. Apa isinya? Sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Monggo, Allah akan beri perlindungan. Yang kedua, tatmainnul qulub, hati akan ditenangkan. Hati akan ditenangkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, kelak yang pasti, ketika orang terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah, ketika ruh mau dikeluarkan itu pasti yang terucap. Karena sudah dijamin oleh mangkola fi akhir hayatihi dakhulal jannah. Kalau di akhir hayat orang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhulal jannah. Saya teringat abah, orang tua saya, bukan orang alim biasa, tapi zikirnya subhanallah, barangkali hanya ke kamar mandi.
Ya, mau ke sawah, kebon, bawa sapi, mau kerja, tetap dikir, lisan nggak berhenti. Apa yang Allah hadirkan? Ketika mau akhir hayat dibilang saya mau pulang, yang terucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plak, innalillah. Kenapa? Sudah dijanjikan Allah, dijanjikan oleh Rasulullah, orang yang terbiasa berzikir, akhir hayatnya kalimat itu dia akan terucap. Kalau kalimat itu terucap, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya indah, dan kelak di sisi Allah dia akan menikmati keindahan kenikmatan yang sudah Allah persikan, yaitu jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.